parenting itu tiap hari mikirin daftar belanja kebutuhan anak. Butuh referensi parenting? Atau ingin jadi ibu yang lebih produktif? Jangan khawatir, kini ada Orami. Kamu bisa belanja kebutuhan ibu dan bayi lengkap dari brand resmi dengan beragam promo menarik. Baca juga puluhan ribu artikel dan tips mulai dari parenting, rumah tangga, hiburan, hingga gaya hidup. Kamu pun bisa bertemu dan belajar bersama ribuan ibu di seluruh Indonesia lewat support group yang sesuai kebutuhanmu. Nggak cuma itu, melalui program Ibu Sibuk, kamu bisa jadi ibu yang lebih produktif, bahkan bisa dapat penghasilan tambahan dengan promosikan produk favoritmu ke komunitas sekitar. Ada juga Baby Name Finder untuk inspirasi nama calon buah hati, dan Growth Tracker untuk memantau tumbuh kembang anak kamu. Orami, semua untuk si kecil. Hai Mam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari Senin malamnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya Mam, sehat walafiat semuanya. Jumpa dengan saya Tania Ermilia yang akan memandu acara di Orami Playdate Festival pada malam hari ini. Senang banget bisa ketemu secara virtual ya. Jadi Orami Playdate Festival ini merupakan sebuah event di mana para moms bisa mengunjungi 4 area utama, yakni shopping area, parenting classroom, ada fun stage, ada juga community lounge. Jadi bingung ya Mam ya mau pilih yang mana, nggak usah bingung, kita mampir semuanya di 4 areanya ya. Karena masing-masing area ini punya sesi-sesi yang berbeda. Misalnya untuk yang demen banget shopping, langsung aja, ini dia untuk belanja. Ada parenting classroom untuk ikut talk show dengan para ahli dan juga ada fun stage. Ini bisa join aktivitas bersama anak-anak dan tentunya di community lounge nih Moms. Ini juga kita bisa bergabung dengan berbagai komunitas Moms. Jadi banyak kenalan juga di sini nantinya ya. Dan jangan khawatir juga karena event ini berlangsung selama 1 bulan. Wah, seneng banget. Dari 16 Maret kemarin sampai 16 April besok 2022. Masih panjang waktu kita ya. Tentunya ini untuk para mom semua, saya ingin menginfokan gitu ya, mungkin ada yang belum mengenal dengan Orami. Nah, Orami ini sendiri, moms, adalah parenting super app pertama di Indonesia. Ya, jadi dengan beragam fitur menarik yang dibuat khusus spesial untuk kebutuhan orang tua di Indonesia ini. Karena mulai dari belanja kebutuhan ibu dan juga anak, ada juga kita bisa membaca artikel parenting, bisa ikut kelas juga yang seru-seru dan juga komunitas parenting, memantau pertumbuhan anak hingga mengajak para moms untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi momfluencer di Ibu Sibuk. Semuanya ini lengkap ada pada aplikasi Orami. Nih, kalau di handphone saya ya, ini kalau kita buka nih Orami, ya kelihatan nggak? Nah, ini langsung kebuka nih. Oke, nah ini nanti kita pilih yang ini untuk Playdate Festival, kita klik terus kemudian kita rotate. Nah ini juga banyak nih Mams, tuh bisa kelihatan kan banyak diskon-diskon. Ada 60%, 30%, 50%, ih seru banget. Emang kalau Mams itu gitu ya, demennya yang diskon-diskon. Jadi kalau ngomongin soal aplikasi Orami ini, segera Mam ya, download aplikasi Orami. Karena Orami semua untuk si kecil. Tunggu apa lagi? Langsung saja Mam download aplikasi Orami di Google Store dan juga Play Store. Dan saya juga mau ngingetin nih, karena sosial media dari Orami ini juga harus di-follow. Oke, kita ngomongin soal Instagram dulu. Instagram ada @oramiparenting, @orami.circle,
@orami_id dan juga @orami_promo. TikTok juga ada di orami_id. Kalau YouTube di Orami Entertainment. Nah, kalau untuk mendapatkan info seputar parenting, entertainment, dan juga diskon belanja, semuanya lengkap ya. Dan hari ini juga kita akan bersama-sama menyimak mengenai finansial dengan tema tips membeli rumah bagi pasangan muda. Ini bersama Mom Anissa Steviani, Certified Financial Planner. Dan spesialnya para moms ini nanti ya, yang terpilih hadir hari ini tidak hanya mendapatkan ilmu seputar cara mengatur keuangan, tapi juga berhak memperebutkan voucher belanja di Orami. Ih, baik banget Orami ya. Karena akan ada 5 moms ini yang berhak mendapatkan voucher belanja setelah menjawab pertanyaan di kuis ini di akhir acara. Ya, pertanyaannya harus benar dan juga tepat. Sebelum kita memasuki sesi kelas hari ini, saya juga menginformasikan untuk para mom semuanya, ya, untuk memastikan device moms ini terkoneksi dengan sinyal internet yang baik. Jadi kalau menggunakan komputer atau laptop, Anda bisa mendapatkan tampilan terbaik. Tapi buat moms yang sekarang mungkin pulang kantor, lagi di jalan gitu ya, juga bisa menggunakan ponsel. Nah, ini tinggal atur ponsel Anda dalam mode landscape dengan mengaktifkan fungsi putar layar atau auto rotate. Ya, kalau diperlukan memang pengen fokus banget gitu, Anda bisa menggunakan headset atau earphone agar suara narasumber ini bisa terdengar dengan jelas. Dan pastinya nih, Mam, untuk kenyamanan bersama selama acara berlangsung, panitia akan memasang mode mute peserta saat sesi narasumber. Langsung aja ya, kalau ngomongin soal finansial nih bawaannya, aduh, langsung ambil kalkulator, ambil catatan-catatan gitu ya. Kita langsung menyapa pembicara kita pada hari ini, ada Mam Anissa Steviani, Financial Planner Certified. Hai, Mam Anissa. Halo, selamat malam, Mam semuanya. Gimana ini Mam Anissa kabarnya? Baik-baikkah hari ini? Aku baik, cuman aku udah liburan sekolah, jadi agak melelahkan ya. Dia nggak sekolah, harus Pengennya di-entertain masuk aja nih ya anak-anak seharian. gitu ya. Bener. Oke, ini juga ngomongin soal nggak sabar, gitu nggak cuma saya aja nggak sabar gitu ya. Para moms ini sudah nggak sabar juga buat Mam Anissa untuk belajar mengenai cara mengatur keuangan, terutama untuk membeli rumah bersama pasangan. Karena memang kalau kita ketahui ya, Mam Anissa ini semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, kenapa properti ini harganya makin naik ya setiap setiap saatnya nih Mam Anissa? Nanti kita akan bahas ya, betapa sebenarnya kenaikan harga properti itu nggak seheboh itu, Kak. Oh, asik dapat bocoran dikit. Oke, sebelum memulai sesi diskusi, ini kami ingatkan sekali lagi kepada moms ya yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber, dapat menulis pertanyaan pada kolom Q&A pada aplikasi Zoom dengan format nama, spasi domisili, spasi pertanyaannya apa. Dan Mam Anissa ini dari tim saja udah untuk acara ini sudah sangat menarik gitu ya, apalagi saya melihat harga properti yang tiap tahunnya ini cenderung stabil, kadang naik, kadang juga gimana ya? Tadi Mbak Anissa bilangnya enggak, kita pasti akan tahu gitu trik-triknya mungkin. Nah, kalau ngomongin soal data sendiri, ini kan saya gitu ya, atau juga beberapa semuanya moms ini pasti emang ada datanya gitu untuk kepemilikan rumah pasangan yang ada di zaman sekarang, terutama di Indonesia ini datanya sendiri ada berapa sih, Mam Anissa? Oke, aku langsung jawab pertanyaannya. Menarik Ya. banget karena aku juga kaget sih, belum pernah nyari sendiri gitu ya. Sebenarnya seberapa banyak sih orang Indonesia yang punya rumah gitu, apalagi kalau kita ngomongnya anak muda ya, muda seperti kita ini ya, Mama Tania ya. Oke, jadi tadi aku browsing dan nemu satu media gitu ya, terus aku nggak percaya karena kok gede banget gitu. Jadi akhirnya aku menyempatkan untuk nyari publikasinya langsung dari BPS. Ini data BPS Desember 2021, jadi resmi dari pemerintah. Kita ngomongin pemuda umurnya 16 sampai 30 tahun ya. Totalnya ada sekitar 65 juta jiwa, banyak termasuk acu-acu ini, padahal enggak, udah lewat 30. Nah, tapi secara data BPS ya, orang yang usianya 16 sampai 30 tahun dan punya rumah sendiri, baik
baik itu cicil atau beli cash, ternyata angkanya banyak banget. Angkanya ada hampir 80%. Jadi 79,86% pemuda Indonesia itu sudah punya rumah sendiri, baik dia belinya cash maupun KPR. Jadi yang ngontrak itu minoritas, yang ngontrak itu cuma 9,49%. Yang tinggal di rumah orang tua, keluarga gitu ya, kita tinggal di rumah orang tapi nggak nyewa itu 9%. Dan yang tinggal di rumah dinas cuma 1%. Jadi sebenarnya kalau kita ngerasa, aduh kenapa ya kita masih ngontrak, aduh kenapa ya kita kok belum punya rumah sendiri gitu, tenang aja. Secara umum aja nih, orang-orang muda ini bisa beli rumah. Meskipun ya kalau orang bisa kita belum tentu bisa, tapi tandanya ada kesempatan untuk pemuda-pemuda Indonesia nih seperti kita-kita ini untuk punya rumah gitu. Jadi kalau secara umumnya itu 8 dari 10 pemuda itu tinggal di rumah berstatus milik sendiri. Nah, kenapa data ini menarik? Karena kita tuh sering banget ya dibilang, aduh milenial mah traveling mulu, aduh milenial mah jajan kopi mulu, jadinya nggak pernah bisa beli rumah gitu ya. Itu juga data yang salah gitu. Milenial yang mana? Milenial yang kamu lihat di sosmed doang kali kan? Karena publikasi BPS yang sama nih, dia punya juga data anak muda yang traveling. Dan anak muda yang traveling itu nggak banyak-banyak banget. Di 2020 ya, udah pandemi aja 35%. Di 2021 makin turun, cuma 15%. Nah, jadi angka ini ngingetin kita bahwa apa-apa yang kita lihat di sosial media itu belum tentu menggambarkan hal yang sebenarnya. Belum tentu menggambarkan kondisi realnya gitu. Jadi kalau secara survei yang lebih real, apalagi dari data pemerintah, harusnya sih kita semua bisa lebih menahan diri untuk gak traveling dan beli rumah sendiri gitu ya. Terus juga ada data lainnya dari manajer Departemen Bank Indonesia, porsi kepemilikan kredit perumahan itu memang udah didominasi sama debitur yang usianya 30-45 tahun dan itu sejak tahun 2014. Jadi secara umum sebenarnya kita-kita ini bisa kok beli rumah, cuma gimana nih caranya? Gimana cara kelola uangnya? Kalau mau KPR gimana cara ngumpulin uang mukanya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke deh, itu udah dijelasin ya Mams untuk data-datanya, jadi kita semangat untuk membeli rumah. Nah, ini saya juga mau ingetin buat para Mams ya, yang banyak sekali masuk gitu kan, jangan khawatir, memang ini kan kita lagi webinar Zoom gitu ya, jadi nggak bisa on cam, oke, tapi nanti tetap bisa bertanya di chat. Jadi nanti kita akan membahas pertanyaan para moms. Oke, kita lanjut untuk bertanya kepada Mbak Anissa. Nah, kalau mengelola keuangan sendiri nih Mbak, kan kadang kita kalau mau membeli rumah ini kan bingung gitu ya, gimana ya presentase idealnya tuh gimana sih? Apa dari gaji segini, dari tabungan segini, dari apa segini? Coba Mbak Anissa gimana? Iya, jadi orang tuh maunya gampang ya, kelola uang tuh maunya dikasih tau aja gitu. Pokoknya kamu 10% ya buat beli rumah gitu, 50% ya buat kebutuhan rutin, pengennya gampang. Tapi sebenarnya nggak segampang itu ngelola keuangan. Jadi ketika kita lihat di sosmed, para financial planner itu bilang nanti 40% buat ini ya, 20% buat apa ya gitu, macam-macam lah mereka bikin persentase ideal. Nah, ketika aku pada akhirnya belajar, ambil sertifikasi, oh ternyata nggak ada loh yang namanya persentase ideal itu. Jadi mereka tuh bikin ideal masing-masing aja gitu ya. Yang ada ideal tuh cuma 2. Idealnya kita bisa nabung 10% penghasilan, itu yang pertama. Yang kedua, idealnya kalau kita punya utang nggak lebih dari 30% penghasilan. Nah, 30% utang ini tuh mencakup semuanya ya. Jadi kalau kamu punya utang kartu kredit, KPR, KTA, semuanya itu maksimal 30%. Itu idealnya. Kenapa? Karena kita bisa lah hidup dengan 70% dari penghasilan gitu. Tapi kalau hidup dari 50%, gajinya harus gede banget kali ya. Penghasilannya harus gede banget gitu. Makanya nggak ada nih sebenarnya persentase ideal. Yang jelas kamu harus memastikan penghasilan lebih besar daripada pengeluaran. Seenggak suka apapun orang dibilang nabung tuh jangan nunggu sisa gitu. Sebenarnya yang bisa ditabung tuh memang sisa gitu ya, sisa di antara pengeluarannya berapa gitu ya, penghasilannya berapa gitu, selisihnya lah yang bisa ditabung. Jadi kalau kita mau mulai beli rumah, mulainya dari mana? Mulai memastikan dulu nih penghasilan kamu cukup, itu yang pertama. Terus jangan dulu beli rumah, kita kumpulin dulu dana darurat ya.
mungkin udah pada tahu dana darurat meskipun angka idealnya mengerikan gitu ya. Ada yang bilang 3 kali, 6 kali, kalau anaknya 2 harus punya 12 kali segala macam. Ribet gitu ya. Nggak usah macam-macam, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Pastiin punya 3 kali pengeluaran bulanan aja nggak masalah. Yang jelas kalau sampai harus kehilangan pekerjaan, kita bisa survive selama 3 bulan. Berikutnya kita pastiin dulu nih kalau sakit ada yang bayar, dan ini sebenarnya gampang karena udah dikasih nih aksesnya sama pemerintah namanya BPJS. Asuransi manapun kesehatan swasta itu nggak ada yang nge-cover sebaik BPJS. Jadi kalau penghasilan udah lebih besar daripada pengeluaran, dana darurat kita kumpulin deh, setahun ini kita ngumpulin dana darurat 3 kali pengeluaran bulanan gitu ya. Berikutnya udah rajin bayar BPJS, baru kita mulai tujuan keuangan untuk beli rumah. Kenapa kayak gitu? Jangan sampai kita habis-habisan nih beli rumahnya. Kita habis-habisan beli rumah sampai tabungan tuh nol banget gitu ya. Nggak punya dana darurat sama sekali. Nanti di titik rumahnya ada kondisi darurat, kita mau bayar pakai apa? Bingung. Ujung-ujungnya kita gesek kartu kredit atau malah worse gitu ya. Kita pinjam ke pinjaman online. Nanti malah timbul masalah baru gitu. Belum lagi kalau rumahnya belinya pakai KPR, kamu malah jadi menumpuk utang. Nah, jadi kalau udah punya dana darurat, terus tiba-tiba aduh keran nih meledak gitu ya, bocor nih keran wastafel, bisa kita ganti tanpa ngutang. Atau mungkin aduh ternyata bocor rumahnya gitu ya, hujan angin gede banget, gentengnya terbang, kita bisa pakai dana darurat gitu. Kalau nggak ada, kita rentan berutang. Nah, jadi yang pertama kamu tentukan dulu ya kalau mau beli rumah nih, tentukan maksimal harga rumah yang pengen dibeli. Berapa nih maksimalnya? Cara ngitungnya gimana kan nggak tahu ya. Kalau maksimalnya sih aku juga pengennya beli rumah di Kemang gitu ya 35 miliar. Tapi kan ada juga pertimbangan-pertimbangan lainnya gitu, yaitu berapa penghasilan kita dan berapa yang bisa kita cicil per bulannya kalau mau belinya pakai KPR. Jadi Mams di sini bisa browsing kalkulator KPR gitu ya, atau simulasi kredit rumah. Itu banyak website yang menyediakan perhitungan KPR. Jadi kalau kita punya uang berapa, mau cicilannya berapa, terus nanti dapat harga rumahnya kira-kira berapa, itu ada kalkulatornya gitu ya. Misal pinjam ke banknya 300 juta, bunga KPR rata-rata 7%, tenornya 15 tahun, nanti tring langsung muncul tuh. Cicilannya 2,6 juta per bulan gitu. Jadi bisa kita perkirakan, oh tandanya dengan penghasilanku segini dan kemampuan mencicilku segini, harga rumah maksimalku segini gitu. Baru kita bisa cari-cari tuh rumahnya yang kayak gimana, lokasinya di mana, kapan kita bisa belinya gitu ya. Kita bisa lebih detail carinya. Nah, sedikit tentang ngomongin bunga ya. Aduh, bunga KPR gede banget 7% gitu. Besar apa kecil sih bunga KPR 7%? Kecil. Jadi bunga KPR itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan pinjaman lain itu nggak besar. Karena pinjaman-pinjaman lain itu kayak kartu kredit itu bisa 27% per tahun. Bahkan pinjaman online ya, P2P lending itu bisa 0,4% per hari. Diatur oleh OJK-nya emang 0,4% per hari. Bayangin 3 bulan aja 40% gitu. Kenapa KPR disebut bunganya besar? Karena kamu minjamnya banyak. Jadi kayak otomatis bunga yang harus kamu bayar juga banyak. Tapi kalau dibandingin sama yang lain sih sebenarnya bunga KPR 7% itu nggak terlalu besar. Gitu. Berarti 7% tuh nggak terlalu besar ya, Kak. Karena orang ngiranya 7 itu kayaknya udah, wah, aduh gede nih kayaknya gitu ya Mama Nisa ya. Oke, saya mau ngingetin juga untuk para mam semua ya, yang mau menanyakan kepada Mam Anissa di sini. Jadi kita masih ada sesi Q&A, jadi persiapkan aja pertanyaannya, nanti akan dijawab di kolom Q&A. Oke, jadi boleh untuk nanya, silahkan ya Mam nanti. Nah, saya lanjut lagi. Tadi udah dijelasin kalau masalah bunga bank juga nih sama Mam Anissa. Nah, sekarang ini bagaimana cara mengkondisikan gitu ya keuangan pasangan dari misalnya segi hutang, kemudian besarnya gaji, kemudian BI checking, tunggakan kartu kredit. Karena kan kalau memang kita mau beli rumah, ini kan biasanya data-data ini kan harus dilaporkan gitu ya, Mam Anissa. Nah, ini mungkin bisa dijelasin. Oke, jadi pertanyaan ini sebenarnya konteksnya untuk yang mau KPR ya. Zaman sekarang udah banyak banget orang yang bisa beli rumah cash gitu. Aku tuh ngeliat di sekitarku, aku sendiri KPR masih tahun depan lunasnya. Tapi aku lihat teman-temanku yang baru beli rumah di umur aku sekarang ya 32, 33 tahun kok pada bisa beli cash gitu ya. Jadi itu bukan mustahil juga. Cuman karena ini konteksnya BI checking, maka kita ngomongin KPR. Sebenarnya kalau ditanya gimana sih cara mengkondisikannya, yang mengkondisikan itu bank sih sebenarnya. Bank yang akan
ngasih tau kamu bahwa kamu layaknya tuh dapat kredit sekian. Nanti kamu akan bisa bayar 30-40% penghasilan kamu setiap bulan gitu. Jadi kontrolnya tuh sebenarnya bukan di kita gitu ya. Wajar ya kontrolnya ada di orang yang punya uang gitu ya, itu bank gitu kan. Nggak mungkin ya kita yang kontrol gitu, kita tiba-tiba nggak bisa saya pinjemnya mau 2 miliar gitu. Oh nggak bisa Bu gitu. Ibu bisa minjemnya 5 juta, itu kan tergantung orang yang mau minjemin gitu. Nah kalau sekarang ini yang dulu namanya BI Checking itu ganti nama jadi Slick nih, sistem layanan informasi keuangan. Jadi Slick ini bisa kita request, jadi request itu bisa online. Kalau dulu kan kayaknya yang bisa BI Checking tuh bank doang gitu ya, orang bank atau kita datengin gitu benar-benar manual banget. Nah kalau sekarang tuh udah bisa diperiksa secara online. Apa sih yang diperiksa? Yang diperiksa itu namanya credit score. Jadi penilaian kredit sistem yang dipakai bank untuk menentukan layak apa enggaknya kamu nerima pinjaman. Bisa jadi kamu nggak layak gitu. Bisa jadi kamu punya histori membayar utang yang nggak bagus sehingga bank juga malas minjemin uang sama kamu karena takut uangnya nggak balik gitu ya. Nah jadi pertimbangannya itu banyak ya yang berpengaruh pada credit score ini. Ada umur, status perkawinan, status tempat tinggal, jumlah tanggungan, pekerjaan, masa bekerja, itu macam-macam gitu pertanyaannya. Nah, bukan syarat ya. Untuk kita bisa punya kredit skor yang baik gitu ya, sebenarnya orang-orang bilang gini, makanya pakai kartu kredit nih biar kredit skornya baik. Pakai kartu kredit dan bayar tepat waktu gitu. Selesaikan juga utang-utang lain. Sebenarnya sesederhana itu. Cuman kan banyak orang yang nggak punya kartu kredit dan kalaupun punya kartu kredit takut nggak bisa bayarnya gitu ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu meskipun nggak pernah punya kartu kredit sama sekalipun bukan berarti kamu kayak nggak mungkin diterima KPR-nya gitu. Bisa dicoba lebih dulu aja. Nah, sebenarnya kalau aku pribadi, aku tuh lebih menyarankan orang beli rumah secara KPR gitu. Jadi banyak kelebihan orang beli rumah secara KPR. Salah satunya adalah kita mengalihkan risiko-risiko yang muncul pada bank. Kita kan nggak ngerti apa-apa ya. Kita mau beli rumah kayak, oh rumahnya bagus, aku suka, lokasinya cocok. Udah, kita taunya itu doang gitu. Kita nggak bisa tuh meneliti lebih lanjut kayak, bener nggak sih ini rumahnya nggak sengketa gitu. Sengketa tuh bisa macam-macam. Jangan-jangan di rumah warisan dijual sama kakaknya doang. Begitu kita beli terus adik-adiknya memperkarakan, itu bisa gitu ya. Itu bisa banget. Atau misalnya rumah lagi yang punyanya lagi proses cerai, gono gini. Kita beli ke suaminya doang, terus ternyata istrinya memperkarakan, bisa hal-hal itu terjadi. Terus kalau kita KPR, kita mengalihkan hal-hal itu ke bank. Bank tuh punya analis, bank tuh punya sistem sendiri untuk memastikan rumah ini bukan rumah sengketa, ada IMB-nya, ada akte jual beli aslinya, semuanya tuh diperiksanya sama bank gitu, yang mana kita nggak punya kemampuan untuk itu. Maka memang lebih enak gitu ya, meskipun ini balik lagi pada preferensi, lebih enak itu KPR gitu. Kalau memang ternyata punya uangnya cash, ya udah KPR-nya diperpendek aja gitu, 5 tahun selesai. Bikin perjanjian sama bank. Pokoknya kalau aku lunasin nggak mau kena penalti ya, itu tuh bisa dinegosiasikan. Gitu, takut kepanjangan nih kalau jadi ngomongin KPR. Nggak apa-apa sih, Mbak, karena memang selama ini kan kita kadang kalau ngomongin soal kondisi rumah gitu ya, kita cuma lihatnya, ih bagus, ih udahlah nggak usah KPR, aku udah srek, udah cocok, aku mau bayar aja. Kebanyakan kan sekarang seperti itu ya, Mama Anissa ya. Oke, saya mau ngingetin juga untuk para moms yang ingin bertanya, ini langsung di kolom Q&A ya. Jadi bukan di chat, tapi di kolom Q&A. Dan ini juga banyak yang tanya nih, kenapa ya nggak bisa on cam? Jadi gini, Mams, karena kita menggunakan Zoom webinar ya, jadi peserta tidak dapat mengaktifkan fitur kamera, tapi peserta bisa bertanya ke Mam Anissa melalui kolom Q&A. Jadi masih kita tunggu untuk yang mau tanya-tanya ya. Nah, kalau tadi kan udah disarankan untuk bisa lebih baik KPR gitu ya berarti ya. Habis gitu kalau kita ngomongin soal cicilan nih ya, mungkin banyak beberapa pasangan muda, ini tuh sebenarnya kalau bisa dibilang periode cicilan ini sendiri, cicilan rumah, yang tepat untuk pasangan muda ini seperti gimana nih, Mam Anissa? Misalnya gitu ya, kita udah pasti menikah bulan April. Apakah dari bulan Maret nih pasangan kita berdua ini udah mulai gercep untuk, langsung nih mau KPR rumah, itu kayak gimana tuh, Mam?
Iya, jadi sebenarnya yang tidak disesali dari aku dan suamiku adalah suamiku beli rumah sekitar 3 tahun sebelum kami berdua menikah gitu ya. Karena Oke. 2-3 tahun pertama KPR rumah itu berdarah-darah, berat banget ya nyicil rumah awal-awal. Dan dia berdarah-darahnya sendirian aja, belum punya anak istri. Jadi nggak merepotkan anak istri gitu. Jadi kalau aku biasanya di kelas mahasiswa atau di kelas-kelas yang memang audiensnya belum menikah, aku selalu menyarankan ayo beli rumah sebelum nikah gitu. Jangan khawatir sama gono gini karena yang namanya harta gono gini itu harta yang dihasilkan bersama saat pernikahan gitu. Jadi kalau baru 2 tahun beli rumah, habis itu nyicilnya masih ada 13 tahun, ya itu juga harta bersama gitu ya hitungannya. Nah itu kalau kapan nih enaknya belinya gitu ya, secepatnya tentu lebih baik. Itu tadi karena kamu akan masa-masa sulitnya tuh akan dilalui saat anak belum terlalu besar gitu. Nah, tapi ada deadline nih sebenarnya nih kalau ditanya cepatnya lebih cepat lebih baik gitu ya. Tapi kalau mau lama kapan nih? Kalau mau KPR maka pastiin mulai KPR-nya tuh maksimal umur 40 tahun lah gitu. Jadi bisa lunas di umur 55 tahun. Kenapa? Karena kalau masih udah pensiun masih ada cicilan kan nggak enak juga gitu ya. Mana penghasilan berhenti kok kita malah ada cicilan KPR, mau bayar dari mana gitu. Nambah-nambah beban hidup lah gitu. Jadi pastiin aja kumpulin uang mukanya sejak sekarang dengan deadline umur 40 tahun. Masih lama dong ya kan? Aku yakin nih di sini umurnya pasti kayak 25, 30 gitu ya. Kita masih punya 10 tahun sampai deadline ngumpulin uang muka KPR. Siapa tahu ternyata di usia 40 bisa beli rumahnya cash, ya udah beli cash aja gitu ya. Nggak perlu KPR lagi juga nggak masalah. Nah, kenapa kayak gitu? Karena saat pensiun nanti kebanyakan orang, aku nggak bilang semua karena mungkin ada juga yang pensiunnya mau traveling keliling dunia ya nomaden. Tapi kebanyakan orang akan lebih tenang di rumah sendiri dan nggak nyicil lagi. Jadi sekarang langsung dibikin nih habis ini tujuan keuangannya, boleh bikin di reksadana, boleh bikin di tabungan di mana aja bebas. Tapi kita langsung bikin tujuan keuangan untuk pembelian rumah. Nah, karena kita udah ngomongin pensiun, ada opsi lain nih. Kalau teman-teman yang merantau ya seperti aku, merantau banget nih padahal dari Bandung doang. Jadi kalau memang sekarang tinggal di kota yang bukan kota bayangan pensiun, beli rumahnya di kota tempat pensiun aja gitu. Jadi aku beli rumahnya di Bandung, aku di Jakarta nggak kebayang sih pensiun di Jakarta gitu. Ngapain aku beli rumah di Jakarta? Jadi kita akan jelas ya, oh nanti pensiun akan tinggal di sana gitu. Tapi jangan lupa rumah itu butuh maintenance, jadi pastiin di lokasi pensiun juga ada orang yang bisa ngurusinnya gitu. Kalau aku kan ada orang tua, ada mertua gitu ya. Rumahku ditinggali sama mertua jadinya nggak rusak, karena rumah itu kalau nggak ditinggali rusak. Dan kalau nyari pengontrak itu belum tentu ada gitu. Jadi kalau memang yakin bisa terus nemuin yang ngontrak, bisa ada orang yang ngurus, beli rumah di lokasi pensiun akan sangat baik gitu. Jadi kalau sekarang sih ya kontrak dulu aja nggak apa-apa, toh kita juga masih muda, kita juga masih panjang ke waktu pensiun nanti, sehingga uangnya bisa dialokasikan dulu untuk hal-hal lain, misalnya dana pendidikan anak atau mungkin beli mobil baru gitu ya. Bebas, yang jelas relevankah tujuan keuangan beli rumah untuk sekarang kalau misalnya kamu merantau? Oke. Kadang kan memang, kalau merantau ini kan masih mikir gitu ya, karena masih panjang, karena kata Mama Anissa sendiri, "Ah, santai aja karena masih belum, 40 tahun," gitu. Berarti kita juga yang umur-umur belum 40 tahun ini sekarang juga masih semangat-semangatnya juga untuk cari uang gitu ya, Mama Anissa ya. Tapi kalau ngomongin soal, tadi Mama Anissa bilang, mmm, menangis-nangis sendiri, nangis-nangis darah sendiri untuk suami yang udah berapa tahun. Nah, itu gini, berarti kalau misalnya, sudah berkeluarga, misalnya itu kan rumah suami, sedangkan Anissa sendiri rumahnya di Bandung, ini saya ambil contoh gitu ya. Nah, kalau memang Anissa mau ngambil rumah di Bandung, ini dari enaknya mau KPR atau gimana tuh, Mam? Misalnya kalau kita punya 2 pemasukan dan juga 2 keluarga gitu ya, suami sama istri. Nah, suami tuh udah punya rumah, sedangkan istri nih, "Aku juga mau nih buat masa tua." Nah, ini gimana nih cara mengatasi kedua-dua untuk KPR kah atau gimana nih? Kalau Gini, dua-dua itu pusing nggak sih KPR semua gitu, Mam?
Gini, kamu tuh boleh loh beli apapun yang kamu mau asal punya uang ya. Nggak ada yang ngelarang-larang untuk beli apapun ya. Heeh. Tapi aku sih nggak menyarankan beli KPR 2 rumah sekaligus. Kenapa? Karena tujuan keuangan itu bukan hanya rumah ya. Apalagi kalau di total ternyata cicilan KPR-nya melebihi 30% penghasilan suami dan istri gitu. Karena ketika kita ngomongin KPR rumah pertama, itu juga udah digabungkan ya penghasilan suami dan istri 30%-nya nggak boleh lebih dari itu gitu. Jadi gimana caranya aku pengen beli rumah? Kenapa pengen beli rumah? Karena pengen investasi misalnya. Kenapa harus dalam bentuk rumah? Apakah nggak bisa pakai produk investasi yang lain gitu, kecuali memang kamu pengennya KPR banget, 2 rumah gitu ya, asalkan ada sumber pembayarannya itu boleh. Dan jangan mengandalkan sumber pembayaran KPR dari uang kontrakan. Jadi kan banyak orang ngarepnya gini ya, nggak Iya apa-apa benar. deh KPR rumah kedua nanti dikontrakin, nanti hasil dari kontrakannya dibayarkan untuk KPR gitu. Kebanyakan hal kayak gitu tuh nggak kejadian gitu. Kenapa? Karena cicilan rumah versus pembayaran kontrakan itu biasanya lebih mahal cicilan rumah, itu yang pertama. Yang kedua, rumah itu nggak butuh dicicil doang. Rumah itu perlu dibenerin lah, ada yang rusak, ada yang ini, ada yang ono, maintenance-nya tuh banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya mau KPR 2 rumah boleh asalkan sumber pembayarannya pasti dan dari penghasilanmu bukan dari kontrakan. Jadi nggak mengandalkan orang lain gitu. Kalau mengandalkan dirimu sendiri dan ada uangnya ya boleh aja. Oke deh. Sebenarnya semua tuh asal ada uangnya ya. Sebenarnya hanya itu gitu. Nah, ini juga bicara soal bersama pasangan gitu ya. Nah, kalau memang untuk bisa tips gitu untuk pasangan muda yang di luar sana yang sedang berusaha untuk membeli rumah, ini kadang kan ada beberapa orang gitu ya kalau kita ngomongin soal orang tua, mertua gitu, udah jangan dipaksain, beli tanahnya aja dulu. Ya nggak sih, Mam Anita misalnya udah budgetnya berapa nih sekarang? Udah tanah aja dulu, kalau bangun nanti bertahap. Nah, itu gimana tuh, Mama Anissa? Gini, sebenarnya orang tua kita mungkin benar, tapi tips itu udah nggak relevan lagi gitu ya. Orang tua kita mungkin membandingkan dengan masa mereka dulu, di mana tanah tuh luas gitu ya. Orang makin banyak tapi tanahnya segitu-gitu aja. Kalau kita lihat ayah aku gitu ya, umurnya sekarang 60 tahun. Nah, iyalah dulu bisa beli rumah, beli tanah banyak gitu ya di mana-mana. Kenapa ya? Karena ada tanahnya. Nggak sesusah sekarang gitu beli tanah. Harganya juga nggak setinggi sekarang. Kenapa generasi kita sekarang harga tanah mahal, harga rumah mahal? Karena udah dibeli duluan nih ya sama generasi sebelum kita yang sebenarnya nggak pengen-pengen banget jual itu rumah dan tanah. Jadi biasanya kalau kita ngomongin tanah atau rumah, yang tersedia itu karena yang punyanya udah meninggal lalu dijual sama anak-anaknya. Gitu kan. Jadi memang trikinya tuh di situ gitu. Orang tua kita ngelihat dari sudut pandang kita, sementara di kita sendiri udah nggak relevan Mam gitu ya. Apalagi di sekitarku sini ya, rumahku di daerah Jakarta Selatan, di sini harga rumah itu bisa 7 miliar gitu ya. Padahal Wow. kalau ngontrak setahun tuh cuma 120-an juta. Jadi nggak nyampe 1% loh biaya kontrakan. Kenapa? Karena yang punya rumah nggak mau jual. Karena dia maunya ya dikontrakin aja terus gitu. Bayangin kalau semua yang punya rumah nggak mau jual gitu ya. Tunggu mereka meninggal dulu baru bisa dijual. Nah itu kan jadinya nggak relevan lagi gitu tips berinvestasi properti di masa sekarang. Nah tapi kalau ditanya tipsnya atau motivasinya, aku pengen bilang aja sih tiap jenjang usia itu punya prioritas keuangan yang berbeda. Kerasa banget ya waktu fresh graduate tuh kita maunya seneng-seneng aja yolo. Pokoknya aku mau traveling, mau nonton konser, mau beli makeup, mau beli kamera gitu ya, mau beli motor. Banyak banget yang mau dibeli karena kita belum ada tanggungan apa-apa, belum ada niatan nikah gitu. Habis itu punya pacar, oh harus punya dana menikah nih gitu kan. Harus ngumpulin ini dan itu banyak banget persiapan menikah. Habis itu nikah, habis itu mikirin lagi, aduh harus punya rumah nih gitu. Habis itu APR, habis itu aduh perlu dana melahirkan nih, aduh perlu uang pendidikan anak nih. Jadi akan terus ada kebutuhan yang berbeda setiap jenjangnya gitu. Makanya kita kelola keuangan dengan baik supaya di setiap jenjang usianya tuh kita bisa memenuhi semua tujuan keuangan yang kita inginkan. Nggak perlu musingin hidup orang lain, nggak perlu bikin standar hidup ya kan. Kalau standar hidup orang tuh lulus kuliah, kerja, nikah, punya rumah, hamil, melahirkan gitu ya. Kalau misalnya kamu mau skip juga kan nggak apa-apa gitu ya. Nikah, hamil, melahirkan, uang sekolah anak dulu, baru nanti beli rumah misalnya kan nggak apa-apa juga gitu. Karena yang perlu ditanya tuh tanya diri sendiri,
bener nggak sih ini kebutuhanku atau karena diributin kanan kiri nih. Banyak banget ya orang yang nyesel KPR karena malas denger orang tuanya ngomong mulu nih suruh beli rumah gitu. Tapi terus pas udah beli, aduh jauh banget gitu ya. Untuk ke Jakarta tuh misalnya harus berapa stasiun, belum lagi ke stasiunnya naik ojol, capek gitu jadinya. Menyesal karena beli rumahnya bukan dari keinginan dan kebutuhan sendiri. Atau seperti yang aku mention tadi, mungkin ada teman-teman di sini yang kerjanya tuh dimutasi. Jadi biasanya BUMN gitu ya, kerja-kerja di tempat tertentu mutasi mulu nih tiap tahun. Ngapain beli gitu ya, beli di mana juga bingung, anak mau sekolah di mana aja bingung gitu kan. Ditabung aja dulu gitu. Atau kayak aku tadi merantau, bingung mau beli rumah di mana, ditabung aja dulu. Kenapa? Ditabung dulu itu nggak apa-apa, padahal dibilang tadi ya dari awal harga rumah naik terus, karena kita tuh seumur hidup dicekoki, sayang banget uangnya dipakai ngontrak, mending juga beli rumah. Belum tentu ya kan, kayak di daerahku sekarang mending ngontrak, jauh lebih murah ngontrak daripada beli gitu ya, dengan wilayah yang sama. Atau kita tuh ter-brainwash sama Senin harga naik, milenial nggak bisa beli rumah gitu. Jadi kita tuh udah mikir, aduh nggak bakalan bisa lah kita beli rumah. Padahal ya secara data kenaikan harga properti itu cuma di 4-6% per tahun. Jadi semakin kecil rumah semakin tinggi harga kenaikannya. Padahal 4-6% itu kenaikan aset yang kecil. Ya, reksadana pasar uang aja bisa 5% per tahun. Kalau kamu taruh uangnya nih, jadi kamu nggak beli rumah tapi kamu nabung gitu ya. Orang lain nyicil KPR misalnya 3 juta sebulan. Kamu taruh nih 3 jutanya di reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu bisa 9% misalnya per tahun. Setelah 10 tahun orang yang punya rumah versus kamu yang punya reksadana pendapatan tetap, uangnya lebih banyakan kamu karena kenaikan harga rumah versus kenaikan investasi itu lebih tinggi kenaikan investasi di reksadana gitu. Makanya jangan terlalu nervous, jangan terlalu deg-degan, jangan terlalu jangan terlalu dengerin kata-kata orang yang sebenarnya nggak bawa data gitu. Asalkan kita nabungnya juga dilakuin gitu ya, jangan sampai ini beli rumah enggak, terus juga nabungnya juga enggak gitu kan. Yang di otak kita adalah mindset bahwa di usia 40 at least bisa uang buka KPR. Dan di usia pensiun kita sudah punya rumah sendiri, targetnya itu. Oke, wow, cukup dimengerti sekali nih ya, karena kebanyakan kita emang dengar apa kata orang. Oke, kita ke sesi Q&A ya, Mams. Wow, sudah banyak sekali ini yang bertanya. Oke, jadi saya akan membacakan pertanyaannya, langsung dijawab oleh Mam Anissa. Itu ya, Mam Anissa Oke. ya. Oke, yang pertama ada Yosi di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Anissa. Mau tanya nih, biasanya saat kita sudah deal DP sekian juta, dengan cicilan sekian juta dengan tenor sekian tahun. Namun, tiba-tiba developer dan bank memberitahu bahwa plafon kredit kita turun, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apa yang harus kita lakukan nih, Mbak? Iya, ini juga janji-janji manis ya dari Iya, banyak developer. kejadian nih. Biasanya memang ya developer itu gimana ngusahain biar kita mau beli aja sama dia gitu. Tapi kan sebenarnya yang nentuin berapa nantinya kredit yang turun, terus juga berapa cicilan kita per bulan tuh bukan urusan developer gitu, tapi urusan bank. Makanya mungkin ekspektasinya yang harus diturunin bahwa bisa jadi di-approve, bisa jadi enggak gitu. Enggak bisa nih kita langsung bilang ke developer, katanya kemarin bisa nih kok tiba-tiba nggak bisa gitu ya. Karena si developer juga sebenarnya nggak punya kuasa apa-apa gitu. Malah banyak orang yang harus mengajukan ke banyak bank gitu ya untuk di-approve KPR-nya, dan misalnya dari 5 bank yang di-approve cuma 1 gitu. Kendalinya ada di bank. Again yang tadi aku mention di awal, kendalinya ada di bank karena bank yang punya uangnya yang mau minjemin uang sama kita. Makanya again satu, jangan tergiur janji manis developer ya, apalagi developer yang nggak mau pakai KPR. Kan banyak tuh developer yang bayarnya ke kita aja gitu. Waduh, itu risikonya sangat-sangat tinggi. Yang kedua, posisikan diri bahwa kita yang butuh uang dan bank punya hak penuh untuk kasih berapa sama kita gitu. Jadi kalau nggak dikasih ya udah mungkin emang belum rezekinya, ya udah mungkin belum saatnya gitu ya, bisa dicoba lagi dan dicoba lagi gitu. Gitu aja sih sebenarnya, bukan urusan financial planning ya ini ya. Karena kita juga nggak ngerti hitung-hitungannya kan, Manisa ya. Bener, bank tuh banyak pertimbangan banget loh. Ya kalau nggak bisa bayar juga kan mereka yang rugi gitu. Makanya memang harus sedetail mungkin. Oke, sudah dijawab ya untuk Yosi. Sekarang lanjut lagi, ada Erni Ekayani di Jakarta Timur. Halo Mbak Anissa. Jadi Mbak
Erni ini punya pengalaman nih Mbak Nisa, dia baru saja gagal memiliki rumah karena salah pilih developer. Ternyata ini rumah masih ada sengketa. Padahal sudah DP 20%, sudah 3 tahun tidak ada kejelasan. Nah, saat ini ingin menata ulang mewujudkan rumah pertama. Sedangkan kebutuhan memang semakin banyak. Nah, ini bagaimana cara tata ulang keuangan supaya cepat realisasi dan tips memilih developer yang terpercaya. Janji-janji Eh, manis lagi nih. Iya, iya. Jadi gini, sebenarnya banyak banget ya cerita kayak gini, apalagi yang maaf banget tapi biasanya suka pakai embel-embel syariah gitu. Jadi kayak nggak usah pakai bank, bayar ke kita aja gitu. Nah itu kan sebenarnya aku selalu menganalogikan sebagai sama aja dengan kita beli barang di Instagram gitu ya, beli tas di Instagram, kita nggak tahu dia siapa, kita nggak tahu track record dia gimana, kita juga nggak yakin dia bakalan kirim barangnya apa enggak, tapi kita percaya aja karena katanya bagus banget, kata si yang jual gitu. Makanya kalau mau ngulang lagi nih dari awal gimana caranya, jadikan rumah sebagai tujuan keuangan prioritas. Ketika bilang prioritas, maka seluruh uang yang kita punya kita taruh di tabungan untuk beli rumah gitu. Biasanya kalau udah niat gini ya, apa aja tuh diusahain gitu. Sampai ada satu temenku ya mau beli rumah, dia tuh masih ngontrak apartemen di Jakarta juga. Dia mau beli rumah agak di pinggir lah Jakarta. Dia niat banget dari Bandung minta orang tuanya bikinin rendang. Jadi kayak dia berbulan-bulan, 6 bulan, berbulan makan rendang doang, nggak pakai apa-apa lagi karena itu jatuhnya lebih murah. Dia beli daging, terus dimasakin sama orang tuanya, terus makan itu terus. Kalau kita mikirnya oh rendang mahal kali ya gitu. Tapi itu terus-menerus dan nggak ke mall, nggak makan apapun lagi, nggak beli GoFood, nggak apapun, nggak delivery makanan pun, fokus sama itu doang gitu. Jadi biasanya kita akan menemukan cara, karena dia suka banget rendang by the way. Kalau kamu sukanya tahu tempe mungkin juga bisa dilakukan gitu ya. Jadi ketika kita punya satu niatan tertentu, biasanya kita akan melakukan yang lebih gitu. Biasanya ya kalau motivasinya memang oke gitu. Bisa jadi kita nambah penghasilan, bisa jadi kita ngirit banget bodo amat, pokoknya 1 tahun ke depan aku harus punya uang muka rumah misalnya, itu bisa gitu. Dapat bonus masuk situ, dapat kerjaan apapun masuk ke situ gitu. Kalau ternyata nggak bisa ya, uangnya masih pas-pasan banget ya. Ketika uang kurang, nggak ada cara lain. Itu emang cuma ada 2 cara. Yang pertama kamu kurangi pengeluarannya, yang kedua kamu tambah penghasilannya gitu. Nggak ada magic tricks ya, nggak ada tips ajaibnya. Emang cuma 2 itu aja gitu, karena uang itu sesuatu yang pasti. Bisa tiba-tiba pindah kerja, ya kan suka ada aja ya, oh ini rezekinya ini mau beli rumah, ternyata dapat kerjaan baru gajinya gede gitu. Atau oh rezekinya nih tiba-tiba dapat dikasih sama orang tua warisan misalnya dibagiin duluan, bisa aja gitu asalkan udah diniatin di awal, biasanya jalannya suka ada aja. Nah terus gimana nih caranya pilih developer? Nah ini juga tricky banget ya, cuman yang pertama tuh pasti reputasi ya. Sebenarnya siapa sih dia, sebelumnya udah ada kompleks yang sukses apa belum, kompleksnya udah berapa lama gitu, jangan-jangan nih dia baru pertama kali, belum ada track record apa-apa. Terus juga jangan dulu bayar DP gede-gede gitu ya sebelum pengajuan KPR disetujui. Jadi bayarnya tuh tanda jadi dulu aja. Jadi kayak semacam booking fee gitu yang memang kalaupun hangus kamu nggak baper-baper banget gitu. Hilangnya gitu ya, karena ya itu tadi antara si developernya apa sih istilahnya mangkrak atau pengajuan KPR-nya ditolak gitu kan repot juga ya. DPR-nya mangkrak itu satu hal gitu, tapi bisa jadi juga setelah kita bayar DP habis itu ternyata kita udah ngajuin KPR kemana-mana, KPR kita juga ditolak gitu. Maka pada akhirnya pastiin booking fee itu adalah nominal yang kalau hilang tuh kita nggak sedih-sedih banget lah gitu. Terus juga status lahanan bangunannya jelas. Jadi kalau statusnya jelas ini biasanya developernya mau KPR dan developernya kerja sama bank penyedia KPR gitu ya. Itu sih kurang lebih, dan dipastiin aja sebenarnya ini kapan akan selesai, rumah yang udah jadinya tuh ada apa enggak gitu. Hal-hal kayak gitunya dipastiin dulu gitu. Karena orang tuh beli rumah biasanya emosional ya keputusannya. Jadi kayak pokoknya aku mau tahun depan, habis itu aku mau langsung bayar, habis itu aku mau langsung gini gitu. Nggak apa-apa lah uangnya habis semua gitu. Rata-rata tuh orang beli rumah tuh emosional kayak gitu. Pelan-pelan napas dulu, usahakan segala keputusannya rasional karena ini kita ngomongin bukan uang 1 juta 2 juta gitu, bisa jadi ratusan juta atau bahkan miliaran. Oke. Jadi benar-benar harus ngontrol diri sendiri juga ya, tapi juga bisa dibilang gini sih Mbak
kadang kan misalnya saya punya pengalaman gitu. Jadi kita datengin tuh si developer, kantornya, semuanya, seluk-beluknya ya nggak sih Mbak? Kadang Iya, kan kita bener nggak bener mau dengan bener. janji-janji manis, ketemuannya maunya di satu tempat aja gitu, di kafe, di resto. Tapi ketika kita minta ketemu, dia kayak masih gelagapan, nggak ada kantornya, kayak kosong gitu. Wah itu perlu dicurigai ya. Bener bener banget. Untuk Mbak Erni ya, kita harus kejar tuh semua sampai bos-bosnya, kita juga udah tahu. Oke, lanjut lagi ada Yesi di Sukoharjo. Mbak Nisa, tips pemilihan KPR yang aman dan juga tepat untuk pasangan baru yang baru saja dikaruniai anak nih. Apakah perlu dipertimbangkan dengan pendidikan anak dan juga penghasilan jangka panjang? Betul, biasanya orang tuh bingung karena kayak ini anak kalau nggak gue sekolahin siapa yang mau bayar sekolahnya gitu ya. Tapi di sisi lain rumah juga kebutuhan primer nih gitu. Jadi rumah dulu apa uang sekolah anak dulu. Nah kalau pertanyaan kayak gitu kembali apakah kamu merantau, apakah kamu berpindah-pindah tempat kerja itu yang pertama dulu. Kalau iya maka pembelian rumah bisa ditunda. Atau apakah kamu pernah diusir dari kontrakan? Biasanya kan ada ya trauma-trauma kayak gitu yang bikin orang jadinya tuh emosional gitu, pengen cepet-cepet beli rumah. Itu nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena dana pendidikan anak tuh opsinya banyak. Jadi sekolah itu dari yang gratis sampai yang seharga rumah setahun itu ada gitu ya. Kamu punya pilihan sekolah tuh macem-macem. Nah tapi kalau rumah tuh enggak gitu, nggak bakalan yang tiba-tiba pemerintah bilang ini rumah buat kamu silakan dipakai aja gitu kan, enggak juga gitu ya. Jadi bisa dijalankan bersamaan aja. Misalnya kamu punya sisa uang sekian setiap bulan. Oke deh, yang 90% karena pengen banget beli rumah, aku tabungin buat tabungan rumah. Yang 10% buat sekolah, nanti senyampainya aja deh gitu. Kalau rumah udah bisa dibeli ya dibeli, tapi tabungan sekolah juga ada dan pada akhirnya memilih sekolah sesuai uang yang dipunya. Gitu sih, ini cuma bisa didiskusiin sama suami gitu karena kalau aku dan suamiku nih di Jakarta karena kami berdua orang Bandung, nggak ada kepikiran untuk beli rumah dalam waktu dekat di Jakarta gitu ya. Pertama pengennya di Jakarta Selatan, sudah terlalu mahal gitu. Yang kedua, aku berencana pindah-pindah rumah bergantung sekolah gitu karena sekolah itu tuh prioritas kami berdua gitu. Jadi kalau aku dan suamiku prioritasnya sekolah anak. Jadi sebisa mungkin kita tinggal di tempat yang cuman 1 menit lah gitu ke sekolah. Ini benar-benar aku tuh di belakang sekolah. Jadi nggak nyampe 2 menit pakai mobil tuh nyampe gitu ya ke sekolah anakku. Nah itu kan hanya bisa didiskusikan oleh pasangan masing-masing gitu. Sebenarnya prioritas kita apa sih? Sebenarnya kebutuhan kita apa? Sebenarnya kita mau membesarkan anak ini dalam kondisi seperti apa gitu. Itu akan beda-beda untuk setiap pasangan. Oh, jadi Mams Anissa ini juga menyimpulkan bahwa kategori pemilihan rumah yang tepat ini tergantung kondisi juga. Misalnya, kadang kan sekarang ada beberapa yang menjualnya itu adalah dekat dengan sekolah, dekat dengan fasilitas umum. Ya nggak sih, Mams Bener, Anissa? bener Tapi itu bener. emang benar-benar jadi poin ya. Kadang kan memang kita nggak tahu nih dengan kondisi suami istri ini seperti apa, punya anak, kemudian dekat dengan fasilitas umumnya yang mana. Nah, ini mungkin bisa ada beberapa tips juga dari Mam Anissa mungkin untuk menambahkan. Iya, jadi sebenarnya ya ketika si developernya bilang, "Ini dekat fasilitas umum, dekat sekolah," gitu kan kita juga perlu mempertanyakan ya, sekolahnya yang kayak apa, rumah sakitnya yang kayak Mhm. apa. Apalagi punya anak pertama ya, aku ngerasain sendiri bener-bener panik dikit ke UGD gitu ya. Kalau rumah sakitnya ternyata nggak oke kan jadinya kan marah-marah gitu ya. Makanya lokasi itu memang nomor satu banget kalau menurut aku ya, lebih baik tunda daripada maksain beli di lokasi yang kita nggak 100% sreg gitu. Dan aku sih suka menyarankan sama orang, ngontrak dulu deh di lokasi itu. Misalnya kamu mau nyoba beli rumah di A gitu ya, di agak pinggir Jakarta. Coba deh ngontrak dulu setahun. Kamu suka nggak daerah situ? Jalur-jalur jalannya tuh suka apa enggak sih? Kemacetannya masih bisa kamu tolerir apa enggak gitu? Rumah sakit, sekolah, fasilitas umum lainnya kamu beneran sreg apa enggak gitu? Karena kalau udah beli terus tiba-tiba sekolah mana nih gitu ya, nggak suka juga sama sekolahnya atau ternyata aduh rumah sakitnya ternyata ngantrinya tuh gila banget gitu. Itu juga kan jadi salah satu faktor yang bikin nggak nyaman gitu tinggal di sana. Makanya lokasi dulu baru 100% yakin sama lokasinya baru kita pastiin akan beli rumah di sana gitu. Oke, wow.
lengkap sekali. Nah, lebih lengkapnya lagi sesuai dengan janji saya, tapi saya janjinya nggak manis-manis seperti developer ya, Mams. Karena sekarang saatnya saya akan membagikan voucher belanja di Orami totalnya senilai Rp500.000 untuk 5 Mams. Ini masing-masing mendapatkan Rp100.000 ya. Pastikan sudah follow Instagram di @oramiparenting, @orami_id, @orami.circle, @orami_promo, TikToknya juga di orami_id, dan juga subscribe YouTube-nya Orami Entertainment. Pastikan akun Instagram Mams tidak di private, dan untuk menjawab, ini formatnya, nama akun Instagram Mams, spasi domisili, spasi jawaban. Contohnya, @ermiliatania, spasi Jakarta, spasi jawaban. Dan saat ini bisa dicek di kolom chat ya. Coba saya cek juga nih. Panitia sudah mengirimkan kah? Wah, good luck kata panitia dengan dikasih emoticon heart. Jadi ini langsung ya, Mams, karena pertanyaan yang akan saya bacakan di games ini bisa dicari jawabannya di artikel Orami. Dan yang terakhir, keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Sudah dibuka linknya? Oke, kita mulai gamesnya. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu tips keuangan aman untuk pasangan yang baru saja menikah. Sesuai dengan artikel yang linknya sudah kami share di kolom chat ya, Mams. Yuk cepetan, gercep jawab ya. Karena ini jawabannya ini, sekali lagi jawabannya harus tepat dan juga benar dengan menggunakan format. Oke, jadi format jawabnya nama akun Instagram, spasi domisili, spasi jawabannya. Nah, bagi 5 orang yang terpilih dengan jawaban paling tepat akan memenangkan voucher belanja senilai Rp100.000. Ya, saya nggak janji-janji manis, saya akan membagikan voucher ini. Coba saya lihat untuk jawaban-jawabannya. Wow, sudah gercep banget nih para moms yang pastinya sudah membuka link, akan jawabannya tuh benar. Oke, kita lihat kolom chatnya, sudah banyak sekali yang masuk. Sekali lagi, sebutkan salah satu tips keuangan yang aman, Moms, untuk pasangan yang baru menikah. Jadi ini jawabannya ada di artikel yang linknya sudah kami share di kolom chat. Oke, sambil menunggu untuk Dewan Juri yang keputusan tidak dapat diganggu-gugat untuk mencari siapakah pemenangnya. Ya, jadi ini kan saya cukup memberikan pertanyaannya, kemudian Mams menjawab satu saja, ya, salah satu tips. Satu aja jawabannya, karena kalau dilihat dari artikelnya ini kan ada banyak ya, ada 4 nih tipsnya. Nah, kalau Mams jawabnya satu aja benar, ini berarti Mams beruntung bisa mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Jadi untuk 5 orang total hadiahnya Rp500.000. Wow, sudah ada pemenangnya. Oke. Sebutkan salah satu tips keuangan aman untuk pasangan yang baru saja menikah sesuai dengan artikel yang tadi. Jawabannya, Mams, ini yang pertama, terbuka mengenai keadaan keuangan. Yang kedua, bagi tanggung jawab keuangan. Yang ketiga, tetapkan tujuan keuangan. Dan yang terakhir, tetapkan pengeluaran bersama. Oke, kalau Mams menjawabnya salah satu aja berarti Mams benar. Tapi ingat, formatnya juga harus tepat ya. Oke, sudah ada 5 pemenang yang kami pilih. Selamat untuk @Meina Rahmawati yang ada di Bandung. Yang kedua ada @Nurvia Yosian yang ada di Jakarta Barat. Kemudian ada @almaratus.slk di Tulungagung. Ada juga @lia109 di Bengkulu. Dan congratulations buat @Anding Diko yang ada di Gresik. 5 orang pemenang tadi sudah saya bacakan ya yang beruntung. Jadi selamat untuk para pemenang. Pastikan sudah follow sosial media Orami dan juga akun Instagram tidak di private. Ya, karena pihak Orami ini akan menghubungi para pemenang melalui via DM Instagram. Sekali lagi selamat. Congratulations untuk para pemenang, masing-masing mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000. Jadi ini buat Mams yang belum menang di games hari ini, nggak usah berkecil hati. Oh, sedih padahal udah ikutan. Don't worry, Mom. Karena Mams masih bisa belanja dengan potongan harga menggunakan
voucher up to hingga 25.000 dengan kode voucher nih, kita bisa lihat di bawah ini kode vouchernya spesial webinar ya. SPESIAL webinar. Di bawah ini yang berlaku sampai dengan 30 April. Wah, masih panjang ya. Ini khusus spesial buat moms yang sudah ikutan webinar kali ini. Yuk, Mam, tunggu apa lagi ya? Silahkan. Wah, kita ngomongin soal finansial ini jadi langsung semangat, ada diskon. Ini juga termasuk bisa memplanningkan apa yang kita inginkan ya. Oke, mungkin ini untuk para mam semua ya, karena kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih buat mams yang telah mengikuti acara pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Mam Anissa Steviani selaku Certified Financial Planner yang sudah membagikan ilmunya mengenai mengatur keuangan untuk membeli rumah. Semoga semuanya, ini kan banyak banget ya Mbak Anissa yang tanya di kolom chat, nanti mungkin bisa langsung tanya melalui Instagram dari Mbak Anissa ini sendiri, dan tentunya jawabannya tadi sudah menjawab semua keresahan dari moms yang sudah berencana atau sedang ingin proses membeli rumah. Nah, ini mungkin ada pesan yang akan disampaikan dari Mam Anissa. Pesan-pesan nih ya. Jadi aku kalau ngomongin rumah itu iya betul, properti bisa jadi aset, properti bisa jadi investasi, tapi membangun aset dan berinvestasi juga bisa pakai produk lain. Jadi kalau sekarang dirasa beli rumah masih terlalu jauh, beli rumah masih kayaknya uangnya kurang gitu ya, mari kita berinvestasi di tempat yang bisa melawan kenaikan harga rumah gitu. Ingat kenaikan harga rumah itu cuma di 4-6% per tahun, bahkan emas aja di 5% loh. Masih lebih gede kenaikan harga emas dibandingkan harga rumah. Jadi bisa gunakan produk lain dulu sampai nanti mungkin datang waktu yang pas untuk membeli rumah. Ingat deadline kalau mau KPR itu di usia 40 tahun dan deadline pembelian rumah itu di saat kita usia pensiun nanti sehingga kita bisa pensiun dengan tenang di rumah milik sendiri. Terus kalau sekarang udah ada uang yang bisa disisihkan, ayo semangat nabung ya. Minimal dana darurat pegang 3 kali pengeluaran bulanan aja, kita niatkan beli rumah sebagai tujuan keuangan prioritas. Oke, semangat nih buat semuanya. Jadi mungkin aku juga ini ya, kalau dari Mak Manisa tadi seperti itu. Nah, kalau dari saya ini benar, jangan percaya janji-janji manis developer. Seperti yang itu, dan mungkin Mams juga lebih ngecek juga gitu ya dengan keadaan sebelum akad untuk pembelian rumah ini sendiri. Dan memang kalau dari Mbak Anissa sendiri ini menyarankan KPR. Ketika bisa KPR, why not gitu kita nggak KPR, ya kan Mbak Anissa? Benar. Betul. Dan tentunya ingat sesuaikan dengan kemampuan. Oke. Oke, terima kasih Mbak Anissa, dan juga saya mau mengingatkan untuk moms yang mau promo belanja kebutuhan si kecil serta kelas parenting lainnya, terus kunjungi playdate.orami.co.id karena terdapat banyak keseruan di Orami Playdate ya, seru-seru banget ini. Dari tanggal 16 Maret sampai 16 April 2022. Wow, masih panjang waktunya ya. Jadi ini saya juga mau ngingetin buat semua moms ya, bisa cek-cek di sini nih. Kan kita masuk ya ke aplikasinya Orami. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini di Playdate ini kita bisa tahu nih, kita mau main kemana aja, mau ikutan apa, ini semua lengkap. Kalau ke bawah-bawah, wow, ini sudah banyak banget diskon-diskon. Atau kadang kita sambil berkegiatan gitu ya, wah ada artikel apa nih, benar-benar manfaat banget artikelnya, Mams. Jadi langsung aja download aplikasi Orami ya. Dan pastinya setelah kelas ini kita masih banyak sekali rangkaian acara dan juga aktiviti lainnya. Sedangkan kalau yang ikutan sesaat lagi karena ada kelas bebas panik atasi anak GTM bersama Dokter Kanya Ayu atau Momdok ya. Dan ini demen banget ini. Yeay, sesaat lagi. Sedangkan besok nih untuk para moms ya, di tanggal 22 Maret jam 1 siang akan ada cooking class bersama Chef Martin Praja di jam 1 siang, dan juga di malam harinya, tepatnya jam 7 malam, kita akan membahas mengenai PCOS. Ini banyak sekali yang mengalami ini gitu ya, dan juga
IVF ini juga besok dibahas workshopnya bersama Dr. Yasin Bintang. Jangan lupa ya Mams untuk ikutan dan juga join karena luar biasa ini para narasumbernya. Nah, kalau pengen tahu informasinya lebih lanjut, Mams bisa langsung cek atau juga langsung mengunjungi playdate.orami.co.id. Di sana udah lengkap semuanya ya Mams. Ya, sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih buat Mams yang sudah ikutan Zoom webinar dan juga terima kasih buat Mam Anissa. Terima kasih juga untuk para media partner, ada Kumparan Mam, Mother and Beyond, ada Nakita, Nova, Sajian Sedap, Grid.id, Mombi, Dahlia FM, Smart FM, Sonora, Motion FM, dan Harian Terbit. Saya Tania Ermilia undur diri, sehat selalu untuk kita semuanya. Sampai berjumpa di Parenting Class dan juga Fun State selanjutnya ya.